apa 2 jam, apa 3 jam, apa 10 menit saja. Itu tidak ada pembahasan. Sebetulnya kultum tarawih itu sebelum isya apa sebelum tarawih apa sebelum witir. Kalau takmirnya misalnya sering keluar untuk ngisi di luar, itu pasti bijak. Saya itu sedih kalau misalnya ngisi ceramah dhisik baru ngimami. Munggus-munggus. Rasanya lama sekali. Rasanya sudah malam gitu. Nah, kalau misalnya sebelum witir tidak masalah, tinggal 3 rakaat saja. Sing enak maneh mari witir. Ya, saya nak nyantai di depannya ada tahu campurnya gitu, buat tambah sip itu. Ya. Bakirno gak boleh-boleh. Nah itu. Jadi intinya itu sholat. Untuk itu saya ingin bicara sedikit tentang sholat. Pernahkah kita ini mendengar bahwa ada orang sholat selama 60 tahun itu belum diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau sholat sebagai barometer semua amal sudah kita dengar. Amal sholat itu yang nanti akan dihisab terlebih dahulu sudah kita dengar. Tapi ada sholat selama 60 tahun belum diterima oleh Allah. Sehingga terbit satu buku yang ditulis oleh Mahrus Muiz, judulnya seperti tadi itu, sholat 60 tahun belum diterima Allah. Saya tertarik, saya beli. Kalau tidak salah sekarang hilang. Ternyata itu bukan judul sembarangan. Judul itu adalah salah satu di antara potongan matan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agak panjang. Nah, potongannya begini. Innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqbalahu salatun. Yang artinya tadi itu. Sesungguhnya ada orang sholat 60 tahun tapi belum diterima sholatnya oleh Allah. Lah, masalah itu apa? Ini yang perlu kita kaji. Masalahnya apa? Ternyata masalahnya itu dalam lanjutan hadis la'allahu yutimmu ruku' wa yutimmu sujud. Au yutimmu sujud wa yutimmu ruku'. Ada kalanya orang tersebut sholatnya menyempurnakan rukuk tapi tidak menyempurnakan sujud, atau sebaliknya, menyempurnakan sujud tidak menyempurnakan rukuk. Bisa menggambarkannya? Gambarnya begini, kalau bapak ibu ngingoni ayam, nah, coba ayam itu sekali-kali dikasih makan jagung. Ketika ayam itu makan jagung, kira-kira disendok apa dipuluk? Ayo bapak, gimana? Jenengan saja kalau makan nasi biasa sama nasi mandi, ya, nasi Medina itu, ya tentu tidak mau begini. Orang Arab sana dikerawuk, terus ini kan, itu modelnya. Kalau jenengan mungkin tetap disendok. Lah, ayam yang makan jagung itu tentu diapakan itu? Dicucuk ya, dicucui. Semakin cepat kenyang. Kalau ayam itu nyucuk terus gak balik-balik, itu ayam keleleken. Nah, untuk itulah maka gambaran orang yang sholat dengan tidak menyempurnakan rukuk, tidak menyempurnakan sujud, ya pantas saja kalau sholat tarawih hanya 7 menit, tak hitung temen, hitung menit gitu. Ya tal-tul begitu. Terus bacaannya gimana, terus doanya itu bagaimana, nyantol lah kira-kira itu. Nah, itu. Ini faktor pertama dari sholatnya. Namun kalau saya teruskan, faktor eksternnya di luarnya itu memang agak panjang. Kalau saya ringkas begini, faktor di luar adalah satu, walaupun sholat 60 tahun kalau dihitung sejak akil balik umur 15 tahun, berarti orangnya sudah seumur Abah Kirno. Mana orangnya? Ya.
80 tahun. Betul, 80 tahun. Mahathir Muhammad itu bulan Juni besok itu 100 tahun. Tadi masih jajan takjil. Itu Mahathir Muhammad. 100 tahun. Masih keren. Jadi sekalipun sudah sekian puluh tahun sholat belum diterima sholatnya, kenapa? Satu, masih doyan syirik. Jangan dikira zaman sekarang sudah modern ini tidak ada orang berbuat kemusyrikan, tak? Dan itu yang berbuat tidak orang awam, tentu malah justru orang yang mengerti itu, yang pinter-pinter tapi tidak mengerti agama. Nah ini pinter itu banyak, ada pinter agama, ada pinter politik dan sebagainya. Kedua, qatir rahim, memutuskan tali persaudaraan sehingga lepas kontrol mengucapkan wis gak dulur-duluran, itu memutuskan tali persaudaraan. Ketiga, zalim. Zalim itu ada menzalimi dirinya sendiri, zalim kepada Allah, kemudian ada zalim kepada orang lain. Ibu-ibu tentu kepingin ya besok ketika menghadap Allah kaget. Wa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Bukan hanya itu saja, tetapi kaget begitu dibuka buku lembaran catatan itu, semua tulisan hasanat, hasanat, hasanat. Bagus, bagus, bagus. Loh kok sebagus dari mana? Merasa bahwa selama hidupnya itu tidak pernah berbuat kebaikan, khususnya dalam sodako, infak, apalagi zakat. Karena apa yang dimakan besok saja sudah alhamdulillah. Kok bisa begitu? Ya, karena orang tersebut dizalim seseorang. Orang yang berbuat zalim pada orang lain itu sungguh luar biasa bahayanya. Tentu banyak punya kebaikan. Dalam Al-Quran, wa'ad bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik, niscaya akan tertutupi. Nah, perintah ini bukan berarti kita berbuat baik nunggu kalau nanti kebelgong saja, tidak. Tapi setiap saat kita berusaha untuk berbuat baik. Suatu saat barangkali kita punya kesalahan, itu harus ditutupi. Ternyata orang yang menzalimi itu kebaikannya tekor, tidak bisa untuk nutup keburukannya. Saking banyaknya keburukan itu, akhirnya orang yang dizalimi tersebut sedikit banyak punya keburukan, kesalahan, ditransfer dari BRI ke Mandiri. Nah itulah bangkrutnya orang yang kata Rasulullah dalam bangkrut. Ya. Walaupun orang sekarang bertanya tentu bangkrut ya dagangan entek kan duit ya, sama dengan sahabat dulu itu ya dagangannya habis tidak ada uangnya gitu. Ternyata itu kebangkrutan seseorang menghadap Allah, membawa amal sholatnya yang sampai 80 tahun terawih, duha, tapi ternyata dia pernah begini pada orang lain, begitu orang lain, akhirnya ditimpahkan keburukan seseorang kepada dirinya karena dirinya kebaikannya tidak nutupi, tekor. Nah, para jamaah sekalian, ini kalau kita mau mengaca diri ya, kita ini sebetulnya kaya semua. Semua ini punya mobil baru semua, sampai sing cilik-cilik kabeh, cuma gak ketok motor. Kemana itu? Dibakul wong ya, 300 triliun itu tidak sedikit. Kalau malam hari ini hasil infak Masjid Al-Amin Simarjo diumumkan 300 triliun, sampai hitung wong sak meniki subuh mulai jengkengan kabeh. Iku durung sing 2000-an sing luset itu. Ya, jadi Pak Kirno ambil kresek aja kesuwen bomole ya. Nah, itu kalau orang mengatakan duit sakmono kae umpama dimut gerbong itu dawane Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau dibagi orang sak Surabaya ya, masyarakat Surabaya ini, maka orang tua, kakek nenek sampai bayi baru lahir itu bisa dapat mobil satu-satu. Ya iya Pak, saya menghitung 300 triliun dibagi 2 juta, habis ya.
Yang terakhir, belum bisa diterima. Orang yang mati ninggali utang. Nah, ini. Jangan gampang-gampang hutang. Wenak urip itu ganti utang. Temenan. Tapi karena saking baiknya orang Indonesia itu sak jalan-jalan ditawari utang. Brosur, utang. Pokoknya setor KTP ini sampean karo bojo sampean, sesuk dikirim. Segampang itu sekarang itu. Anggap sampean enak tak? Gak enak. Dunia yang begitu luas, Surabaya saja yang begitu luas. Ternyata dirasakan seperti selebar daun kelor, ya. Selebar daun kelor saja. Rono ditabrak uang. Begitu dirasa sempit. Katanya Yai Ma'ruf Amin, enggak apa-apa itu. Ta'awun, berbuat tolong menolong, enggak apa-apa. Hutang. Tapi yang enggak baik itu wis diutangi malah napa Bu? Wis diutangi malah sing jawab wong pasaran ya. Diutangi malah ngemplang ndak baik. Orang ngemplang itu mulai awal sampai akhir ketoro. Sing gila utang itu masa ngelemet, ngomongnya bagus, ngomong enak. Dan itu terangkan hadis bahwa orang yang sudah ndak ada niat mengembalikan itu dari awal sudah ndak baik. Mesti goro. Bapaknya meger-megerno omah jerene opnam. Lho coba. Anaknya tidak bayar SPP sudah 1 tahun katanya. Begitu tiba saatnya nyaur, meneh sampai kiamat, minta menene. Itu tidak baik. Itu kata Rasulullah sama dengan mencuri. Utang yang tidak ada iktikat untuk mengembalikan. Begitu masih meninggal hutang, ini yang tidak baik. Jangan gelo nanti kalau misalnya meninggal kemudian jamaah alamin tidak mau nyolati. Apa sebabnya? Ya ada yang punya hutang belum disahur itu. Rasulullah pernah mengatakan ketika Rasulullah mau mensolatkan jenazah, tanya dulu, apakah jenazah ini punya hutang? Betul ya Rasulullah, sudah kamu solatkan, saya tidak. Nah ketika ada orang yang mau, sahabat yang mau nalangi, nanggung, itu baru Rasulullah baru mensolatkan. Itu mari kita berhati-hati dengan satu ini, hutang ya. Hutang jangan sampai tidak terbayar sampai kita ini meninggal dunia. Untuk itu sangat diharapkan ketika jenazah itu sudah mau dibawa ke kubur, ada salah satu mengingatkan ya mudirnya, Bapak Ibu sekalian, nanti tolong barangkali jenazah ini punya tanggungan masalah duniawiyah, ya, masalah uang, segera menghubungi pihak keluarga. Itu sangat penting, ya, sangat penting. Supaya apa? Ya, roh kita ini segera berangkat menuju tempat yang dituju itu. Kalau tidak, maka terjadi satu kendala. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga puasa kita ini nutup sampai tanggal 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.